Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan Pelarian Cinta, bagian 26. Dah yuk, kita jalan-jalan. Mas ingin mengajakmu ke sebuah tempat. Kamu sudah siap? Siap dong. Istri mesti ikut apa kata suaminya, kata Tasya mulai santai menanggapi perkataan Adit. Tapi, Mas, kita pamitan dulu sama papa dan mama, kata Tasya senang. Ayo, sahut Adit lalu ia menggandeng tangan Tasya untuk menemui kedua orang tuanya. Of cinta. Suara-suara adzan yang berkumandang saling bersahut-sahutan, memanggilku dan umat manusia yang memeluk ajarannya. Agar segera bangun dari tidurnya dan segera mengerjakan perintahnya. Sudah subuh ternyata, gumamku dalam hati. Setelah semalam aku mendapatkan mimpi yang buruk tentang Adit suamiku. Kini sedikit tenang berkat adanya Mbak Jelita, yang begitu perhatian dan bisa menenangkan hatiku yang sedang gelisah. Dek, Mbak hari ini pulang dulu ya. Nanti Mbak kesini lagi, ucap Mbak Jelita, setelah selesai beribadah di pagi yang cerah ini. Iya, Mbak. Terima kasih sudah menemani adek. Kita bikin sarapan dulu sebelum Mbak Jelita pulang, kataku menanggapi perkataan Mbak Jelita. Ayo. Sahut Mbak Jelita senang. Kami sarapan pagi dengan begitu semangat, sambil cerita-cerita mengenai berbagai menu masakan. Hingga tak terasa Mbak Jelita sudah mau pulang. Dek, Mbak pulang dulu ya. Besok lusa nanti Mbak kesini lagi, atau kamu yang main ke rumah Mbak. Katanya sesudah berada di teras rumah kontrakan kami. Iya Mbak. Nanti adek main ke rumah Mbak Jelita, jika Mas Adit sudah pulang. Biar sekalian Mas Adit kenal juga sama Mas Har, kakak iparnya. Sahutku, lalu kami berpelukan disertai cipika-cipiki. Setelah kepergian Mbak Jelita, aku merasakan kembali kesepian di rumah kontrakan ini. Saat aku sedang bersantai, tiba-tiba ponselku berbunyi. Ya, halo, sahutku menjawab panggilan telepon tersebut dengan semangat. Assalamualaikum, sayang. Maaf Mas baru bisa nelepon kamu sekarang, sahut suara dari ujung telepon sana. Waalaikumsalam, Mas. Adek tahu mungkin Mas sibuk di sana, makanya adek nggak telepon-telepon Mas. Kalau tahu begini adek nyesal nggak ikut Mas Adit ke Surabaya. Sehari tanpa ada Mas di sisi adek, hidup adek hampa rasanya Mas. Kataku menjawab dengan rengekan manja. Sama, Mas juga kangen sama kamu, Dek. Tapi urusan Mas di sini lebih kurang semingguan lah. Nanti Mas pulang setelah selesai urusan semua di sini, ucap Mas Adit dari seberang telepon sana. Lama juga ya, Mas? Iya, Mas. Gimana dengan reaksi Papa dan Mama setelah mengetahui kita menikah? Kataku menanyakan reaksi orang tuanya di sana. Alhamdulillah, Dek, mereka merestui kita. Tapi, Mas akan ceritakan saat Mas sudah pulang nanti. Kamu jaga kesehatan ya, Mas sayang sama kamu dek, ucapnya dari seberang telepon sana. Iya Mas Ade akan jaga kesehatan. Ade juga sayang sama Mas Adit, sahutku menjawab omongannya. Ya udah dek, itu aja dulu ya. I love you, cinta. Assalamualaikum, ucap Mas Adit dari ujung telepon sana. Love you too, sayang. My husband is my life, Mas Adit, sahutku menjawab dari telepon selulerku. Akhirnya lega juga, setelah Mas Adit meneleponku secara langsung. Ada seburat rindu yang menggelora di hatiku terhadapnya. Kuakui selama beberapa hari ini hidupku semakin indah, dengan adanya ia berada di sisiku. Tetapi setelah ia berangkat ke Surabaya, hatiku merasakan kehampaan dan penuh kegelisahan. Semoga engkau di sana selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Aku akan selalu menanti dan menunggumu di rumah kita sayang. Aku sangat mencintaimu, Mas Adit, ucapku berkata dalam hati. Di waktu yang hampir bersamaan. Setelah menelepon cinta istrinya, Adit mengajak Tasya menemui papa dan mamanya, sekedar meminta izin untuk pergi keluar rumah. Kalian berdua mau pergi kemana? Apa perlu papa siapin supir untuk kalian berdua, nak? Tanya Gunawan kepada mereka, setelah mereka datang menemui Gunawan di ruang keluarga. Tidak perlu, Pak. Adit dan Tasya hanya sekedar jalan-jalan kangen dengan kota Surabaya. Sudah lama Adit tidak pulang kemari, jawab Adit menolak halus tawaran papanya tadi.
Ya udah kamu pakai aja sedan Audi A6 itu, Dit. Bentar papa panggil Gimin dulu, buat keluarin mobilnya dari garasi. Sekalian memanaskan mesinnya terlebih dahulu. Sahut Gunawan, kemudian ia memanggil Pak Gimin melalui saluran telepon rumah. Pak, mobilnya sudah siap di teras depan, sudah saya panasin juga mesinnya tadi. Dan sudah siap untuk digunakan, ucap Pak Gimin sedikit membungkukkan badannya, sambil menyerahkan kunci kontak mobil tersebut. Oh ya, makasih ya, Min. Hari ini saya tidak kemana-mana, kamu boleh beristirahat dan bersantai. Sahut Gunawan ramah kepada supir pribadinya, yang sudah bekerja bersamanya lebih dari 20 tahun. Sembari tangannya menerima kunci kontak mobil tersebut. Pak Gimin berlalu menuju ke belakang rumah. Meninggalkan mereka berempat, yang masih berada di ruang keluarga tersebut. Benaran nih Adit bawa mobil kesayangan Papa? Wah terima kasih ya, Pak. Ucap Adit sumringah, setelah mendapatkan pinjaman mobil kesayangan papanya. Ini kunci kontaknya, Dit. Gunawan menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Adit. Tapi ingat, Dit. Pesan Hanum sang mama mengingatkan. Bawa mobilnya jangan ngebut-ngebut. Siap, Nyonya Gunawan. Sahut pemuda itu bercanda menjawab omongan mamanya. Tasya selain mencium buku tangan papa, ia dengan mamanya Adit sempat cipika-cipiki terlebih dahulu. Dan kembali Hanum berucap pada Tasya. Syah, ingetin Adit ya, bawa mobilnya jangan ngebut. Kalian berdua sebentar lagi akan menikah, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pasti, Mam. Tasya akan selalu ingetin ke Adit, Mama dan Papa tenang saja di rumah. Kami berangkat dulu ya Pak, Mam, jawab gadis cantik itu dengan tegas dan santun pada kedua calon mertuanya. Mereka berdua segera melangkah keluar rumah, menuju teras tempat mobil tersebut berada. Kita mau kemana nih, Mas? Tanya gadis itu pada Adit yang sedang fokus menyetir. Ke suatu tempat, yang tidak akan kamu lupakan seumur hidupmu. Jawab Adit dengan santai, namun tetap fokus dalam membawa kendaraannya. Tasya tersenyum mendengar perkataan pemuda itu barusan. Ia malah bersikap manja dengan menyenderkan kepalanya di bahu Adit. Lelaki yang akan menjadi suaminya beberapa hari lagi. Ia terus menyenderkan kepalanya di bahu Adit. Hingga tak terasa mereka telah sampai di tempat tujuan. Adit segera menepikan mobil tersebut, kemudian ia menoleh ke arah Tasya yang terlihat bingung dan aneh melihat tempat yang sepi. Kita ini di mana, Dit? Tanya gadis itu bingung dan merasa ketakutan, melihat lokasi mereka berada sangat sepi. Udah yuk, turun. Kamu percayakan sama, Mas. Nanti kamu akan tahu sendiri di mana saat ini kita berada. Ucap pemuda itu membujuk Tasya, yang terlihat gelisah dan ketakutan. Akhirnya mereka turun dari mobil tersebut. Tasya makin mempererat genggaman tangannya di tangan pemuda itu. Dan setelah berjalan sekitar 500 meter dari tempat tersebut, barulah mereka sampai di tempat tujuan. Adit yang melihat sebuah gundukan tanah. Dengan batu nisan yang bertuliskan nama, Ayudhya Larasati, matanya mulai berkaca-kaca. Begitupun dengan Tasya yang kini mulai menitikkan air matanya. Mereka berdua duduk berdampingan, menghadap makam tersebut. Adit mulai ngomong, ia seperti sedang mengajak bicara makam tersebut. Hai Ayu. Maafin Adit. Baru bisa datang sekarang. Oh iya, Yu. Kenalkan, ini calon istriku namanya Tasya. Maafin dia ya, Yu, karena kesalahannya kamu akhirnya menemui Sang Pencipta. Adit yakin, kamu orang yang ikhlas dan bisa memberikan maaf kepada orang lain, termasuk kepada Tasya. Semoga kamu di sana tenang, dan ditempatkan di tempat yang teristimewa oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Tasya yang sejak tadi sudah menitikkan air mata. Kini ikutan bersuara, dengan suara bergetar dan sesegukan. Ayu. Ini aku, Tasya. Maafin aku Yu. Adit yang berada di samping Tasya mencoba memberikan kekuatan pada gadis itu, dengan mengelus punggungnya. Air mata Tasya terus menetes. Terlihat sekali kalau ia sangat menyesali perbuatannya, ia sampai mencium kuburan tersebut. Yu, aku datang kepadamu meminta restumu. Aku berjanji di atas makammu ini, akan menjadi istri yang berbakti pada Adit, menjadi istri yang baik untuknya dan anak-anak kami kelak. Sekali lagi,
Mohon maafkan aku, maafkan atas kesalahanku. Tasya menjerit histeris di atas kuburan Ayu. Adit yang sedari tadi mencoba menenangkan Tasya, kini memeluknya. Ia tahu apa yang dirasakan gadis itu. Dengan penuh kelembutan, ia mencoba menenangkan Tasya, sambil menyunggingkan senyumnya. Kalau kamu mau dimaafkan oleh Ayu, kamu banyak-banyak mohon ampunan kepada Allah. Dialah yang Maha Pengampun. Dan kamu juga mesti memperbaiki semua kesalahanmu dengan menjadi istri yang baik. Belajarlah untuk ikhlas, buang semua rasa iri, dengki serta dendam dalam dirimu, Syah. Mas akan belajar untuk menjadi imam buatmu, jangan kamu mengutuk dirimu. Tetapi bangkit dan perbaiki semua kesalahanmu. Tasya menoleh ke arah Adit. Ia makin mempererat pelukannya pada pemuda itu, suaranya berbisik pelan mengucapkan kata terima kasih pada Adit. Tak berapa lama, mereka berdua meninggalkan makam Ayu dengan senyum lega. Keduanya terus melangkah mantap meninggalkan masa lalu yang membayangi mereka. Kedua pasangan itu terlihat mulai mesra, dan bisa saling membuka hati satu sama lain. Tetapi mereka berdua tidak menyadari bahwa sejak tadi, ada seseorang yang telah mengabadikan kebersamaan mereka berdua, sejak dari makam tersebut. Beberapa jepretan foto keduanya telah diambil oleh sosok lelaki yang memakai topi dari kejauhan. Sambil tersenyum, lelaki tersebut mengepalkan tangannya ke atas. Akhirnya aku bisa menjalankan tugas yang diberikan oleh bos dengan baik, tinggal kukirim saja bukti foto ini kepada beliau. Oceh lelaki bertopi dan berbaju kasual tersebut sambil tersenyum senang. Lelaki tersebut lalu mengirimkan foto Adit dan Tasya kepada orang yang menyuruhnya melalui aplikasi WA. Bersambung.